Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat, serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Ini pertama kali saya mengisi pengajian Ahad pagi di ruangan yang cantik ini dan dingin. Sudah pakai jas masih dingin, apalagi yang nggak pakai jas. Di mobil tadi juga dingin. Ini di depan masih kosong, silakan di. Orang Jogja tuh nggak suka di depan, sukanya di belakang-belakang. Ya. Untung ada ibu ini berdua berani ke depan tadi, tapi masih kurang depan lagi, sedikit lagi. Saya hari-hari ini ingin tidak ada di sini membahas kembali ya, karena Al-Quran itu selalu kita bahas kembali. Nah, sudah selesai diulang lagi. Surat Al-Maidah ayat 55 ya. Tentang kepemimpinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Mungkin akan lebih baik kalau kita mulai dari Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Baqarah 257 Allah menegaskan bahwa Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Wali di situ artinya pemimpin. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah membawa mereka keluar minaz zulumati ilan nur, dari bermacam-macam kegelapan menuju satu cahaya. Kegelapan apa? Satu, kegelapan kemusyrikan. Dua, kekufuran. Tiga, kemunafikan. Empat, kefasikan. Lima, kemaksiatan. Itu semua kegelapan menuju satu cahaya. Jadi tidak banyak, cuma satu cahaya, satu nur, yaitu nur Islam. Yang kalau kita rinci, kalau kegelapan kemusyrikan dibawa kepada cahaya tauhid. Kalau kegelapan kekufuran dibawa kepada cahaya iman. Ya. Kalau kemaksiatan dibawa kepada cahaya taat.
Kalau dalam bahasa sekarang mungkin dibawa keluar dari bermacam-macam ideologi yang menyimpang. Materialisme, sekularisme, liberalisme, hedonisme, apalagi pluralisme, dan isme-isme yang lain. Itu kalau diuraikan satu-satu panjang. Nah, walladzina kafaru, kan tetapi sedangkan orang-orang kafir auliya'uhumut tagut, pemimpin-pemimpin mereka. Ini Al-Qur'an menggunakan jamak di sini. Auliya, waliyun jamaknya auliya. Orang-orang kafir pemimpin-pemimpin mereka tagut. Tagut itu mufrad. Ini menarik. Harusnya kalau dari segi bahasa auliya'uhumut tawaghid, pemimpin-pemimpin mereka tagut-tagut. Tapi Al-Qur'an tidak. Pemimpin-pemimpin mereka dalam bentuk jamak, tagut mufrad. Apa itu tagut? Dari kata taga, ya, taga, tagut, taghiyah, tughat jamaknya. Dalam kitab tauhid dijelaskan tagut itu kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain daripada Allah. Tapi ada ulama yang menambahkan wa huwa radin anhu, sedangkan dia rida dengan penyembahan itu. So kalau definisinya cuma semua yang disembah selain Allah, nanti Nabi Isa bisa jadi tagut, karena Nabi Isa disembah oleh orang Kristen. Tapi Nabi Isa bukan tagut karena Nabi Isa tidak suka disembah. Nanti malaikat jadi tagut karena ada juga agama yang nyembah malaikat, padahal malaikat tidak suka disembah. Jadi kalau ada orang yang menyembah kiainya dan kiainya senang disembah, maka kiai menjadi tagut. Jadi kalau ada yang nyembah-nyembah Anda, ditolak, jangan. Maksud saya mengkultuskan gitu ya, mengkultuskan. Nyembah itu adalah mengkultuskan, mengagungkan demikian rupa. Tapi tagut itu kalau menurut saya kutub ya tidak hanya manusia, bisa juga pikiran, bisa juga ideologi. Semua yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tagut. Jadi kenapa dimufradkan? Karena pada hakikatnya satu. Walaupun mereka banyak, namanya ada namanya Putin, ada namanya Cameron, ada namanya Obama, ada namanya siapa lagi? Yang sedang berkuasa lah, yang sudah pensiun tidak usah disebut. Walaupun sudah pensiun. Ya. Nah itu semua namanya berbeda, tapi pada hakikatnya satu. Jadi orang kafir itu satu sama lain kalau berhadapan dengan Islam bersatu. Syaitan kompak. Ba'duhum awliya'u ba'din. Syaitan itu satu sama lain saling menolong, saling memimpin. Tidak ada perpecahan syaitan, enggak ada. Enggak ada hadis mengatakan syaitan akan terpecah menjadi 72 golongan, enggak ada. Yang ada itu umat Islam terpecah menjadi 72. Kalau syaitan enggak, mereka kompak, tolong menolong. Dan sabar juga setan itu. Setan itu sabar. Menggoda orang tidak cuma sekali goda langsung berhasil, enggak, dia ulang lagi, gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Lebih sabar daripada ustaz gitu. Ustaz dah 2 kali disampaikan enggak mau juga marah dia. Sudahlah, tak usah undang saya lagi. Nah, kalau setan enggak, 10 kali enggak berhasil dia datang lagi yang ke-11. Enggak bisa dari depan, dia dari belakang. Enggak bisa dari kiri, dia dari kanan. Kalau enggak bisa semua juga dari atas. Atau dari bawah ada juga ya. Nah, apa tugas
pemimpin-pemimpin tagut ini mengcounter kepemimpinan Allah. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kalau Allah tadi yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, kalau ini yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Jadi yang beriman diusahakan kembali kufur, yang sudah taat diusahakan kembali maksiat, yang sudah baik usahakan kembali jahat, yang sudah bangun pagi-pagi untuk pengajian diusahakan kembali tidur. Ini yang sudah selamat dari godaan setan ini, alhamdulillah. Yang enggak selamat tidur lagi dia. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk atau penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Nah, ada yang berani di depan. Karena sudah penuh di belakang. Ya itulah beruntungnya datang terlambat dapat duduk di depan, Bu, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu baiknya orang di Jogja. Kalau di tempat lain kalau datang terlambat duduknya di belakang. Kalau di Jogja datang terlambat duduk di depan. Nah, itu hebatnya Jogja. Yang lebih jengkel itu kalau khutbah Jumat. Saya sudah naik mimbar, di depan masih kosong, yang datang terlambat langsung berdiri di depan saya, salat sunnah dia. Persis di depan saya, sudah terhalang. Mau dilarang dia memang harus salat sunnah kok. Nah, yang salah yang membiarkan ruangan itu kosong. Ya. Tapi itu terjadinya sekali-sekali aja, tidak sering. Nah, ini kita mulai dengan Al-Baqarah 257. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke bumi operasional langsung. Tidak jadi presiden, tidak jadi wali kota, tidak jadi khalifah, tidak jadi bupati, ya, tidak memimpin langsung. Siapa yang ditugaskan? Utusannya Rasulullah. Nah, kalau untuk kita yang ditugaskan memimpin adalah Rasulullah. Maka urutan keduanya Al-Maidah 55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Ada kata innamanya. Innama itu adatul hasri, isim alat yang membatasi. Jadi pemimpinmu itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk taat kepada Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Kami tidak utus seorang Rasul pun kecuali untuk dipatuhi dengan izin Allah. Perlah perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Ini ada dua modelnya. Satu, perintah atiunya diulang dua kali. Yang satu tidak diulang tapi cukup dengan waw saja. Nah, menurut para ulama usul fikih itu bermakna kalau diulang berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi otoritas sendiri untuk menetapkan aturan-aturan. Kalau tidak diulang cuma pakai waw, Nabi hanya menjelaskan. Jadi sunnah itu bisa menjadi bayan tafsir, bayan idhahi, tapi juga bisa menjadi menetapkan sendiri. Jadi hukumnya tidak ada, ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran, ditentukan oleh Nabi, boleh. Bukan Al-Quran menjelaskan terus Nabi menguraikan, tidak hanya begitu. Karena ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, hai orang beriman taatlah pada Allah sendiri, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ata'ani faqad ata Allah." Siapa yang patuh kepadaku berarti dia patuh kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, siapa yang jadi pemimpin? Kalau sebagai nabi dan rasul tidak digantikan, karena beliau khatamun nabiyyin, nabi penutup. Tapi sebagai pemimpin harus ada. Siapa? Menurut ayat tadi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Nah, kalau kita tulis ini di atas, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Di bawah kita tulis lagi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha, satu jalan, wa rasulahu, satu jalan, wa ulil amri minkum. Nah, ulil amrinya ditarik ke atas, yaitu siapa ulil amri kita? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ada minkum, bukan asal ulil amri, tapi minkum. Orang sekarang mengutipnya ulil amri saja. Oh, dia ulil amri itu. Ahok itu ulil amri. Ya, tunggu dulu. Untunglah di DIY nggak ada Ahok. Ada Ahok ramai di Jakarta. Saya bilang Ahok itu kayak orang Cina ya gitu. Ngomong Cina Pak. Oh iya Cina. Tapi yang dipersoalkan orang bukan Cinanya. Udahlah, kita nggak usah bicara Ahok. Biarlah Indonesia lawyer kelapa aja yang bicara. Jadi ati Allah, tarik ke atas, innama walikumullah wa atiur rasul wa rasuluhu wa ulil amri minkum walladzina amanu. Nah, kalau begitu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan umat diserahkan kepada umat. Alladzina amanu kan jamak, orang-orang beriman, atau dalam bahasa lain umat, ummah, al-ummah al-islamiyah, serahkan kepada umat. Nah, nanti umat yang memilih, bermusyawarahlah milih siapa di antara umat ini yang akan menggantikan Nabi sebagai wali, sebagai pemimpin. Kalau dalam sejarahnya kita lihat, karena memang Nabi tidak pakai perencanaan mau meninggal, ya, mungkin nggak direncanakan kapan. Nah, akhirnya memang waktu itu ada accident, ya, ada accident karena tidak dipersiapkan. Nabi tidak pernah memesankan, mewasiatkan, dan tidak pernah menunjuk. Tidak ada wasiat. Ya, siapa yang akan menggantikan Nabi? Nggak ada wasiat. Kalau orang-orang Syiah mengatakan ada, yaitu Ali. Lalu dicarilah peristiwa-peristiwa yang akan mendukung itu. Tetapi menurut Al-Quran enggak. Alladzina amanu. Wah, ini bagaimana minumnya nih sebesar ini? Dikasih gelas lah. Ini kalau panitianya laki-laki begini nih. Kalau ibu-ibu enggak mungkin kasih begini ya. Kalau ibu-ibu dikasih kelas, kasih tutup gitu. Enggak gampang diminum. Kalau laki-laki dikasih borongan begini. Ini sampai selesai tidak akan diminum itu. Nah, jadi kita kembali kepada ayat tadi. Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk siapapun yang menggantikan. Waktu itu datanglah orang melapor kepada Abu Bakar, kepada Umar. Di sana, di rumahnya atau di balai pertemuan keluarga Sa'ad, Saqifah Bani Sa'ad, orang sedang berkumpul. Siapa yang berkumpul? Orang-orang Ansar. Ingin mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah, menggantikan Nabi. Khalifah itu artinya yang gantikan. Lalu Abu Bakar, Umar
tambah dengan Abu Ubaidah bin Jarrah pergi sana. Waktu itu Nabi belum dikuburkan. Ternyata memang betul. Ya, Sa'ad bin Ubadah sedang mempromosikan dirinya untuk bisa diangkat menjadi khalifah. Itu namanya accident, ya, nggak ada panitianya, spontan begitu. Lalu terjadilah dialog. Nah, kata Sa'ad, kami kaum Ansar telah banyak berjasa menerima Rasulullah dan kaum Muhajirin dan membantunya. Jadi wajarlah kalau dari kalangan kami yang menjadi khalifah. Abu Bakar mengatakan, saya kutip bebas saja, itu memang fakta. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad memang fakta. Ansar sangat berjasa. Tapi tidak ada artinya Ansar kalau tidak ada Muhajirin. Nah, untuk apa Ansar kalau tidak ada Muhajirin? Jadi kata Abu Bakar, semua kita berjasa. Dan tidak usahlah kita sebut jasa kita masing-masing. Toh dari awal kita sudah ikhlas melakukannya karena Allah. Sekarang yang kita cari itu adalah siapa yang bisa diterima. Nah, jadi bukan jasa lagi, siapa yang bisa diterima baik oleh umat Islam maupun oleh bangsa Arab di Jazirah Arabia. Secara tradisional kepemimpinan yang bisa diterima itu kata Abu Bakar adalah dari Quraisy. Wal a'immatu min Quraisy. Kepemimpin itu dari Quraisy. Menurut saya dari Quraisy yang paling pantas memimpin adalah Umar bin Khattab. Jadi bukan saya ya, Umar bin Khattab. Disambut oleh Umar. Saya setuju dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi menurut saya yang pantas itu bukan Umar tapi Abu Bakar. Nah, cuma Umar lebih cepat. Dia tidak hanya ngomong tapi bertindak. Setelah ngomong dia langsung maju ke depan, dia pegang tangan Abu Bakar, lalu dia menyatakan bai'ah. Mungkin kira-kira ucapannya, nah ini dia. Tapi nggak ada isinya kalau ini. Dikasih gelas tapi nggak ada isinya. Dia dibantu oleh Erik. Ketawa ibu-ibu lihat. Ya, calon menantu tuh Bu. Jadi mari kita cari yang bisa diterima. Dan secara tradisional kepemimpinan Quraisy, Umar langsung membai'ah tangan Abu Bakar, ubayyuka ala sam'i wa ta'ati fi ta'atillahi wa rasulih. Diikuti oleh yang lain. Nah, terpanalah Sa'ad bin Ubadah. Tadinya mau dukung saya, sekarang kok beralih ke Abu Bakar. Nah, setelah itu dibawa Abu Bakar ke masjid, naik mimbar, diberitahukan, kemudian orang-orang yang hadir semua membai'ah Abu Bakar Siddiq. Beberapa hari termasuk Ali bin Abi Thalib ikut membai'ahnya. Jadi terpilihlah Abu Bakar Siddiq by accident, nggak pakai panitia, nggak ada KPU-nya. Dan yang tidak ada di Madinah tidak ikut milih. Yang milih cuma yang ada di Madinah. Yang di Mekah, yang di Yaman, yang di mana nggak ikut. Nah, Abu Bakar khawatir kalau nanti dia meninggal tidak menunjuk penggantinya, nanti bisa konflik beneran. Ini kan hampir saja. Lalu beliau mengumumkan, kalau saya meninggal dunia, yang akan menggantikan saya adalah Umar bin Khattab. Apakah kalian semua setuju? Kalau setuju, kita tetapkan beliau sebagai waliul ahli, putra mahkota. Kalau tidak setuju, saya cari yang lain. Ternyata semua setuju. 2 tahun Abu Bakar memerintah, meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab. Lain lagi metodenya. Nah, Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Ya. Dan Umar telah membentuk sebuah tim
bukan formatur, agak berbeda. Karena kalau formatur yang memilih, kalau ini enggak, tim itu calon ada 5 atau 5 apa 6 orang ya. Jadi ada dimasuk di tim itu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'id, 5 orang. Nah 5 orang ini kata Umar menjadi panitia yang memilih khalifah sepeninggal saya, dan 5 orang ini menjadi calon sekaligus. Jadi tidak cari yang lain. Nah, kan beda dengan KPU ya. Kalau KPU panitia saja, ini calon juga dan panitia juga. Kalau semuanya maju boleh, tapi kalau semuanya mundur nggak boleh. Nah, kalau semua mundur siapa yang mimpin? Nah, kalau berbeda pendapat voting. Kalau voting 5 berarti 3-2. Kalau yang 2 sudah kalah masih menolak, bunuh saja yang menolak. Nah, kan cari gara-gara itu, sudah kalah masih menolak. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi. Bunuh saja kata Umar. Kalau 4 maju, 1 mengundurkan diri, nah yang 1 inilah yang menentukan. Nah, itu unik. Kalau 4 maju, 1 mundur, 1 inilah yang menentukan. Nah ternyata yang tidak bersedia itu cuma 1 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman lah yang kemudian memilihnya. Dia lakukan dulu polling, mendengarkan pendapat masyarakat. Dari polling itu diketahuilah calon kuatnya 2, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Maka dipanggillah satu-satu, fit and proper test. Nah, satu aja tanya, Utsman, jika engkau aku pilih, bagaimana cara engkau memerintah? Kata Utsman, saya ikut cara Rasulullah. Setelah itu saya ikut cara Abu Bakar. Setelah itu saya ikut cara Umar. Setelah itu baru cara saya. Ini aliran konservatif. Panggil Ali. Ali, kalau engkau aku tunjuk, bagaimana cara engkau memerintah? Kata Ali, aku ikut cara Rasulullah. Setelah itu caraku sendiri. Nah, karena Abu Bakar sahabat, Umar sahabat, aku juga sahabat, kami satu level. Nah, ini namanya aliran progresif. Kalau konservatif itu mungkin stabilitas terjaga, kalau progresif bisa menimbulkan gejolak. Akhirnya ditunjuklah Utsman bin Affan. Jadi lain lagi caranya. Nah nanti Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang pemberontak ya, pemberontak dari Mesir. Mereka demo dari Mesir berjumlah 600 orang. Itulah demo pertama di dunia Islam. Dan jalannya jauh dari Mesir sampai ke Madinah, berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Lalu mereka memaksa calon-calon khalifah itu bersedia diangkat jadi khalifah. Talha nggak mau, Abdurrahman nggak mau. Akhirnya diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Tapi pada intinya musyawarah, cuma ada kejadian-kejadiannya sendiri. Jadi pemimpin itu diserahkan kepada orang-orang yang beriman dengan cara dipilih. Nah, kriterianya apa kalau dalam ayat? Kriterianya yang pertama tentu saja mukmin dulu. So, walladzina amanu, mukmin. Dipertegas oleh ayat lain, tidak boleh orang-orang beriman mengangkat non-muslim menjadi pemimpin. Kalau halusnya kan non-muslim. Walaupun di Al-Quran tidak pernah kata-kata non-muslim, ya ada kafir. Tapi kalau di Indonesia disebut kafir, tersinggung orang. Marilah kita berdoa. Bagi saudara-saudara yang kafir, silakan berdoa menurut kekufuran masing-masing. Nggak bisa kan? Dipulangkan nanti kita. Jadi kita haluskan sedikit. Marilah kita berdoa dengan cara agama Islam. Yang tidak beragama Islam silakan menurut agama masing-masing. Nah itu gaya Indonesia begitu. Kalau di Arab enggak.
Kalau Al-Quran mengatakan la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang-orang beriman mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Nah, berarti ada orang beriman calon, tapi yang dipilih yang kafir, nggak boleh. Kalau dia ikut pemilu di Amerika, calonnya nggak ada yang beriman. Nggak tahu nanti apakah si Donald Trump, Pak Donald Bebek, atau Hillary Clinton. Nah, kalau saya ikut milih, saya pilih Hillary Clinton, bukan Donald Trump yang rasis, yang anti Islam. Mudah-mudahan kalah dia. Enggak ada yang amin kan? Untuk kepentingan umat Islam di Amerika, Donald Trump harus kalah. Karena dia sudah menyatakan kalau dia jadi presiden, orang Islam tidak boleh masuk Amerika. Coba. Kalau dia jadi presiden, perbatasan Meksiko mau dia tembok. Jadi yang benci dengan Donald Trump itu semua imigran, dia anti imigran semua, dia tidak hanya dengan Islam semua. Ya. Kalau dia ikut pemilihan di Inggris, ya calonnya non Muslim semua, kecuali pemilihan wali kota. Nah, pemilihan wali kota di Inggris itu beberapa kota sudah ada calon Muslim, karena di Inggris banyak Muslim berasal dari IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Bukan Institut Pertanian Bogor. Jadi negara-negara bekas jajahan Inggris itu banyak yang datang sana. Kalau yang Muslim ya dari India, Pakistan dan Bangladesh, dan mereka masuk ke sektor terpelajar. Beda dengan imigran yang di Prancis. Imigran yang dari Prancis, yang dari Afrika Utara, itu umumnya masuk ke sektor bawah. Orang yang tidak terpelajar jadi buruh. Tapi imigran dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh banyak yang terpelajar profesional. Mereka insinyur, PhD, pedagang, dokter, pengacara, dan sudah ada yang sampai menjadi wali kota, dan sudah ada yang sampai menjadi anggota parlemen. Jadi mereka lebih dihormati di situ, walaupun tidak semuanya. Kalau di Prancis ya makanya sering ada kerusuhan-kerusuhan dari imigran di Prancis ya, karena mereka di daerah-daerah marginal yang kerja kasar. Tapi kalau pemilihannya ada di Indonesia, nah pasti ada calon Muslim. Kadang-kadang Muslim semua, ya alhamdulillah tinggal pilih. Tapi ada yang Muslim dan ada yang non Muslim. Nah, bagi orang Islam, pedoman Al-Quran mengatakan la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Enggak boleh ditinggalkan. Itu sudah terjadi di Kalimantan Barat, sudah terjadi dulu. Kalimantan Tengah sudah terjadi. Mana? Ya sekarang sudah terjadi. Sudah terjadi berarti dulu. Ya, sudah terjadi di wilayah yang Muslimnya mayoritas, tapi calon pemimpin Muslimnya kalah karena calonnya banyak. Pemilihan kepala desa aja juga bisa begitu. Calon Muslimnya 6, non Muslim 1, ya menang non Muslim. Nah. Jadi kita berbicara perspektif Al-Quran. Kalau berbicara perspektif konstitusi, undang-undang, semua sama, nggak dibedakan. Agama apapun, suku bangsa apapun, semua berhak. Silakan kita mengakui itu. Umat Islam tidak melarang non-Muslim tidak boleh maju, nggak begitu. Tidak pernah ada begitu, karena itu melanggar undang-undang. Tapi kita hanya mengatakan sebagai Muslim jangan milih yang non-Muslim, itu hak. Jangan dikatakan itu intoleran, itu hak. Orang milih berdasarkan partai aja bisa kok. Ya. Nah.
Yang pertama syaratnya mukmin. Nah, yang kedua dalam ayat itu tidak hanya sekedar mukmin, ada syarat kedua, yaitu mendirikan salat. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Jadi calon pemimpin itu harus dipastikan orang yang salat. Nah, pernah nggak selama ini kita menilainya? Pemilihan kepala desa, pemilihan camat, bupati, camat nggak dipilih ya, sama ditunjuk. Pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pernahkah kita mempertimbangkan dia sholat apa tidak? Kalau Al-Quran mengatakan alladzina yuqimunas shalah. Jadi kalau ada nanti yang jadi anggota DPR lalu melakukan fit and proper test kepada calon gubernur Bank Indonesia, calon ketua KPK, calon ketua ini, ketua itu, maka tidak hanya agama, ditanya juga tentang salat. Pertanyaannya nggak usah berat-berat. Saudara Muslim, ya, saudara mengerjakan salat, ya, coba baca doa iftitah. Itu saja. Dia baca Allahumma ba'id baini, ya alhamdulillah, berarti dari Muhammadiyah dia. Kalau dia baca wajah tu wajah, nggak apa-apa, berarti dia dari mazhab yang lain. Oh, mungkin ada yang nggak hafal, ya, oke lah. Mungkin dia langsung Al-Fatihah aja. Nah, coba baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak bisa juga, ya sudah coret namanya. Nggak mungkin dia sholat kalau Al-Fatihah tidak hafal. Tapi kalau lancar, ya kita tanya yang lebih baik lagi. Apakah saudara suka bepergian naik pesawat? Iya. Bagaimana cara sholat di atas pesawat? Nah, apakah saudara berwudu atau tayamum? Kalau dia nggak bisa jawab, berarti nggak pernah sholat dia. Tayamum, bagaimana cara tayamum? Apa? Dengar-dengar dia tayamum itu pakai debu gitu ya. Lalu dia wudu, semua anggota tubuhnya pakai debu. Itu berarti dia nggak lulus. Bagaimana kita bisa percaya menyerahkan urusan kita kepada seorang muslim yang tidak sholat? Nggak mungkin. Itu minimal. Syarat menjadi muslim sholat itu syarat minimal, minimalis sholat itu. Maksud cari menantu itu syarat minimal itu. Ibu kalau mau cari menantu diuji sholat apa enggak. Ujinya jangan salat zuhur atau salat asar, salat subuh, kepagian, salat isya lah. Suruh dia jadi imam. Ya. Kalau dia biasa sholat nggak masalah jadi imam. Dia baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas juga selesai. Nah, kalau sholat masih ada lanjutan berikutnya, wa yu'tuna zakah, membayar zakat. Apa artinya membayar zakat? Ada 3 artinya. 1, bersih hati. 2, bersih harta. 3, pro rakyat kecil. Bersih hati karena zakat itu membersihkan hati. Orang yang membayar zakat dibersihkan hatinya dari penyakit hati yang berhubungan dengan harta. Apa penyakit hati yang berhubungan dengan harta? Tamak, loba, serakah. Ketamakan itulah yang mendorong dia untuk korupsi nanti. Yang kedua, bersih hartanya. Maka calon pemimpin harus dinilai hartanya, selama ini dia dapat harta dari mana. Nah, yang ketiga, pro rakyat kecil, karena zakat diberikan kepada asnaf yang 8. Nomor 1 fukara, nomor 2 masakin. Jadi carilah pemimpin yang pro rakyat kecil. Jangan cari pemimpin yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau menggusur rakyat kecil di Kalijodo, kali mana lagi? Pasar ikan, luar Batang, wah hebat sekali. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pengembang-pengembang besar, sudah tumpul. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau dengan rakyat-rakyat kecil, hebat sekali. Kau perlu kerahkan TNI untuk menggusurnya. Yang kemarin diprotes oleh Ketua MPR. Jangan sekali-sekali bawa TNI untuk urusan ini. TNI itu untuk bela negara, bukan untuk menggusur-gusur rakyat kecil di pasar itu. Jadi kalau pemimpinnya pro pengembang, pro orang-orang kaya, pro konglomerat, ya dibuatlah aturan yang menguntungkan mereka. Nah, ini yang sekarang dipersoalkan tentang
reklamasi. Reklamasi itu hanya menguntungkan 10 orang saja, 10 keluarga. Padahal nanti akibatnya itu, kalau kata Menteri Susi Puji Astuti, nah, ya, 22 juta warga DKI itu kalau ingin melihat laut itu harus nyewa apartemen dulu, harus sewa hotel dulu. Kalau nggak akan bisa melihat laut, karena laut di Jakarta Utara sudah ditutupi oleh apartemen-apartemen, hotel-hotel mewah. Lalu yang membelanya bandingkan dengan Dubai. Dubai negerinya kecil, dia reklamasi, dan yang mereklamasi pemerintah mereka sendiri. Nah, itu terlepas daripada urusan korupsi atau tidaknya ya, tapi ini masalah siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu. Maka wayutuna zakah, pilihlah pemimpin yang bersih hatinya, tidak akan korupsi, bersih hartanya, dan pro rakyat kecil. Kalau ini terpenuhi, tinggal satu syarat lagi, wahum rakiun. Cari yang lebih baik, itu yang selalu dalam keadaan ruku. Apa itu ruku? Mesti simbolis ini, nggak mungkin orang ruku terus. Yaitu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling islami, yang paling kafah Islamnya. Ini syarat kepribadian yang tidak boleh ditawar-tawar. Nah, kalau ini terpenuhi, silahkan syarat-syarat yang lain. Mau cari pemimpin yang tegas, yang disiplin, yang apa terserah. Tapi syarat yang utama ini tidak boleh ditinggalkan. Itu kalau kita memilih pemimpin menurut surat Al-Maidah ayat 55. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi tanya jawab. Ini kita kajiannya seputar kepemimpinan dan kriteria dasar pemimpin tadi sudah dijelaskan dari iman, sholat, zakat, kemudian taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang tidak bertanya, silakan. Ibu, dipersilakan namanya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya hormati, masalah saya sudah sampaikan beberapa kali, tapi sarankan untuk bertanya kepada Ustaz langsung. Yang pertama Ustaz, Gunung Kidul ini konon akan menjadi target dispensasi lagi. Karena paus ternyata akan dirancang misalkan ke Gunung Kidul. Itu yang pertama. Yang kedua, teman kita yang kemarin tidak janji itu sekarang sudah bertanggal lagi, karena suara dia ada sembilan. Masyarakat di Gunung Kidul, bahkan wakilnya yang tidak jadi malu dan saudara kita dari Hadap Ulama mengatakan begini Ustaz, kalau kita menolak mereka, kok yang membuat teknologi mereka, kalau kita mau konsisten, jangan kalau kita pakai teknologi orang lain. Jadi sah-sah saja kita memilih pemimpin yang non-muslim, karena yang hidup kita juga banyak yang dari non-muslim, kita tidak bisa bekerja sendirian. Itu dari mereka yang dikatakan selalu seperti itu. Ya. Jadi kita bisa caranya luar biasa banyak mereka. Nah, sementara kita yang orang muslim tadi setelah menunjukkan diri dengan biasanya memang nggak kaya sudah secara materi, maka kita tidak bisa memberikan banyak harta karena warga Bangkut 50.000 per orang kalikan sekian ribu manusia uang dari mana itu sekarang tidak mungkin. Nah, ini yang pertama. Terus yang ketiga adalah sebagai pemimpin kan biasanya saya diadakan di kabupaten itu Natal bersama. Nah, saya pernah tidak mendatangi sekali. Tanyakan kemana itu kok tidak ada? Bagaimana sikap kita? Kita mendatangi karena memang wajib ya. Pasca wajib kan, wajib seperti kamu. Sikap kita bagaimana? Pada waktu itu harus bersama dengan mereka dan kita Natal menjadi. Tapi bedanya ada Natal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Tomianto dari Tuban. Ini yang baru beredar pada Sabtu pukul 21.28 WIB kemarin terkait dengan tokoh Indonesia yang mengatakan mending pemimpin non-muslim tapi jujur daripada muslim tapi dolim. Ini mohon untuk bisa memberikan komennya Bapak Prof. Yunanis Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Jadi kalau argumennya bahwa non-muslim itu menguasai teknologi, ya kita jawab, kita tidak berbicara persoalan teknologi, kita berbicara persoalan teologi. Ini urusan teologi, keyakinan. Ya. Saya katakan sekalipun non-muslim itu 100 kali lebih baik dari calon muslim sekalipun, tapi ayat ini mau dikemanakan? Apa kita tinggalkan begitu saja? Ini kan persoalan teologi. Walaupun sebenarnya muslim yang menguasai teknologi sangat banyak. Bisa 7 kali sangat. Dan harus dibedakan antara jabatan profesi dengan jabatan politik. Yang kita bicara ini pemimpin, jabatan politik, bukan profesi. Jadi kalau kita memilih direktur perusahaan, memilih kepala bagian ini yang bukan masuk dalam kategori jabatan politik, itu sudah ada contoh-contohnya di zaman yang lalu menggunakan non-muslim untuk keahlian tertentu. Nggak ada masalah. Kalau memang dia ahli teknik elektro dan kita memerlukan seorang profesional, itu kaum profesional nggak ada larangan. Ya. Yang dilarang ini adalah jabatan politik yang menentukan arah. Jadi harus dibedakan itu. Jadi kalau ada yang punya perusahaan mengangkat karyawannya, teknisinya non-muslim, tidak apa-apa. Karena ini bukan politik, ya, bukan jabatan politik. Jadi harus dibedakan antara jabatan politik itu pemimpin dengan kaum profesional. Kalau profesional ya kita tinggal memilih yang ahli dan jujur, ya, ahli dan jujur. Apalagi kalau urusannya cuma urusan teknologi. Emangnya wali kota itu harus seorang teknisi kan? Enggak. Dia tentukan arahnya. Kalau perlu ahli teknologi, dia sewalah ahli teknologi. Dia angkatlah ahli-ahli dalam bidang-bidang yang tertentu. Ya. Nah, itu. Terus kalau kita diundang Natalan nggak hadir, ditanya kenapa tidak hadir? Ya jujur saja. Kita ini kan suka basa-basi, suka sembunyi-sembunyi nggak jelas. Jujur saja, saya tidak hadir Natal karena saya Muslim. Selesai kan? Saya Muslim. Dalam keyakinan saya, seorang Muslim tidak boleh menghadiri upacara agama lain. Apakah dengan demikian kita dituduh tidak toleran? Mari kita diskusikan apa yang dimaksud dengan toleran. Sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, Ibu nanya tadi nggak bilang sebagai kepala daerah. Ibu nggak bilang sebagai kepala daerah. Saya kira ibu sendiri. Kalau urusan orang lain nggak usah ditanyakan, urusan ibu aja. Ibu kepala daerah nggak? Wakilnya. Nah, kalau wakilnya, ya kita bisa wakilkan lagi. Nah, ini normatifnya ya. Kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan tertentu, itu tanggung jawab sendiri. Jadi saya kalau ditanya orang, kalau diminta fatwa, saya nggak mau memberi fatwa khusus. Jadi kayak misalkan Pak R ditanya, Pak R, di kampung saya, kalau saya tidak hadir tahlilan, saya akan dikucilkan. Kan gitu, saya akan dikucilkan.
Jadi bagaimana? Bisa nggak saya ikut tahlilan supaya saya tidak dikucilkan, supaya saya bisa diterima berdakwah di situ? Apa jawaban Pak R? Lakukan sendiri, jangan pakai tanya-tanya. Saudara lakukan sendiri, saudara tanggung jawab sendiri. Kalau tanya saya jawab, berlaku untuk Muhammadiyah seluruh Indonesia. Makanya Pak R nggak mau. Kalau Anda merasa itu ijtihad Anda untuk menghadiri tahlilan dan itu menurut Anda lebih baik, lebih maslahah, lakukan sendiri. Kalau disalahin, tanggung jawab sendiri. Saya bisa memahami sebagai kepala daerah posisinya sulit, ya. Jangankan urusan Natalan ya, urusan Idul Fitri aja kadang-kadang sulit juga. Contohnya waktu Gamawan Fauzi jadi gubernur Sumatera Barat, jelas dia keluarga Muhammadiyah, bapaknya Muhammadiyah, ibunya Aisyah. Waktu itu antara pemerintah dengan Muhammadiyah beda. Nah sekarang dia bagaimana? Dia sebagai gubernur nih, pemerintah yang mengeluarkan pengumuman Menteri Agama, masa dia nggak patuh? Lalu dia beristihad. Dia katakan, Gamawan Fauzi salat ikut Muhammadiyah, tapi gubernur Sumatera Barat ikut pemerintah besok. Orang bingung juga ya, ini emangnya dua orang. Jadi dia bilang sebagai Gamawan Fauzi, ya, sebagai Gamawan Fauzi, dia sholat ikut Muhammadiyah. Datang dia, kalau ditanya orang Pak Gubernur, jangan, ini bukan gubernur, ini Gamawan Fauzi, tanggung jawab pribadi. Nah besok sebagai gubernur dia datang juga, datang dia. Nah ini gubernur ini. Tapi setelah dia tunggu-tunggu nggak ada jamaah, jadi besoknya nggak ada yang datang. Saya tunggu-tunggu nggak ada jamaah karena di Padang tuh umumnya kan ada Muhammadiyah ya, nggak ada yang datang. Tetapi dia tidak bisa disalahkan karena dia sudah siapkan fasilitas sesuai dengan pengumuman. Nah, jadi kalau sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah terpaksa harus Natalan, terpaksa dia katakan sebagai kepala daerah, bukan pribadi. Kalau pribadi saya nggak datang nih. Sebagai kepala daerah kan begitu, sebagai presiden, sebagai menteri, kalau masih mungkin diwakilkan ya diwakilkan saja. Kalau masih mungkin diwakilkan saja. Untunglah saya bukan kepala daerah, jadi nggak ada masalah. Tidak mengerti lah, ya posisi kepala daerah, karena nanti kalau dia tidak hadir dituduh dia diskriminatif, tidak hanya intoleran tapi dituduh diskriminatif. Tapi jangan kebablasan juga, Jadi sekarang ini definisi toleransi itu suka kebablasan. Waktu rombongan Majelis Ulama Indonesia ketemu Bapak Presiden Jokowi, saya sampaikan, ya, mumpung ada waktu, saya bilang, Pak Presiden, kita itu ingin Indonesia itu aman, tentram, damai, sejuk, iya. Kita ingin toleransi, iya. Semua kita sepakat. Tapi hati-hati, toleransi harus dibedakan dengan sinkretisme. Ya. Harus dibedakan mana yang toleransi dan mana yang sinkretisme. Contoh, acara yang Bapak Presiden hadiri kemarin di NTT, di rumah dinas gubernur, acara lagu gereja diiringi dengan azan, itu sinkretisme, itu bukan toleransi. Maksud kita baik, toleransi, tapi hasilnya nanti justru sebaliknya. Saya berharap ditanggapi, tapi beliau ketawa-ketawa aja. Saya nggak tahu ketawanya artinya apa gitu ya. Nah, justru yang ditanggapi omongan saya yang kedua, urusan Saudi dengan Iran, itu ditanggapi panjang lebar. Tapi urusan ini mungkin beliau paham karena bukan dia yang mengerjakan. Nah, beliau kan tamu juga di situ. Jadi yang mengerjakan ya panitia punya setempat. Nanti saya khawatir kalau toleransi begitu nanti jadi kacau nanti. Justru sebaliknya nanti. Saya pernah hadir
diundang oleh mahasiswa S2 dari satu daerah, buka puasa bersama. Saya ngisi pengajian. Lalu sebelum pengajian saya diberitahu, Ustaz, ini ada 2 orang non muslim hadir. Saya bilang nggak apa-apa, silakan. Walaupun dia nggak puasa, dia hadir, dia ikut makan dengan kita, nggak apa-apa. Tapi kehadiran dia berdua jangan pula menyebabkan ceramah saya harus disesuaikan. Ini acara kita, acara buka puasa, bukan acara bersama. Dipersilahkan dia hadir, sudah toleransi. Jangan pula mintanya lebih dari itu. Saya bilang begitu. Enggak Ustaz, silahkan Ustaz mau ceramah apa saja. Nah pas berbuka, pembawa acaranya mengatakan, marilah kita buka puasa dengan membaca doa menurut agama kita masing-masing. Enggak selera lagi saya makan waktu itu. Ini bukan toleransi lagi, ini kebodohan, bukan toleransi lagi. Mana ada doa buka puasa bagi orang Kristen? Mereka enggak puasa kok. Kecuali kalau acaranya untuk semua agama, ini acara Islam. Ya. Nah itu yang saya maksud. Kadang-kadang kita itu berlebihan, terlalu baik. Begitu baiknya sampai salat pun kadang-kadang ditinggal juga demi toleransi. Itu Bu ya. Yang itu tadi. Itu sudah usang itu Pak. Facebook itu bukan tadi malam, itu sudah lama, sudah berbulan-bulan yang lalu itu. Saya sudah jawab itu. Saya bilang, kita jawab saja. Daripada memilih pemimpin non-muslim yang zalim, yang korup, lebih baik kita pilih pemimpin muslim yang jujur, yang baik. Kenapa? Repot amat. Tinggal dibalik saja logikanya. Kenapa sih untuk yang jelek-jelek harus muslim? Kalau mereka bikin yang jelek-jelek harus muslim, kita rubah saja. Kenapa? Daripada memilih pemimpin non-muslim yang korup, yang zalim, lebih baik memilih pemimpin muslim yang jujur, yang adil. Nah, seimbang kan? Seimbang. Jadi itu kalau menurut pendekatan ilmiah, sebuah pertanyaan yang enggak ilmiah. Membanding itu jangan, membanding itu sudah tendensius. Pertanyaan begitu pertanyaan yang tendensius. Kenapa enggak sekalian saja daripada memilih pemimpin tamat SD, lebih baik memilih pemimpin yang doktor, begitu aja sekalian. Kan itu logika yang terlalu apa ya, terlalu rendah gitu, terlalu rendah membandingkan. Nah di WA, di Facebook sudah dijawab itu. Bahkan ada yang lebih semangat lagi, mendaftar koruptor-koruptor yang non muslim itu, ada yang punya daftarnya itu. Ya. Jumlahnya juga sekalian dia tahu itu. Nih, si ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau Cina tidak ada yang korupsi, didaftar lagi. Maling-maling uang negara dari etnis Cina, daftar lagi. Pokoknya kalau WA sudahlah, rame itu. Ya, jadi sekarang itu persoalannya adalah persoalan pertandingan di media sosial. Kita itu masih kalah. Orang punya tim yang solid, yang lengkap. Sebab di Indonesia sekarang pemilihan, baik pemilu kada, pemilihan sampai pemilihan presiden, orang bertarung di media sosial, bertarung di televisi. Jadi tidak kayak dulu lagi, enggak efektif lagi kampanye kumpulkan di lapangan, pidato-pidato, enggak gitu lagi sekarang. Yang lebih efektif adalah televisi. Nah sayangnya biayanya mahal. Dan yang punya televisi siapa? Akhirnya sekarang yang akan menang itu yang punya uang banyak, menguasai media, ada tim. Jadi misalnya begini cara kerjanya. Kita tidak nuduh siapa saja ya, ini cara kerja media. Mula-mula dibuat dulu survei. Disewa lembaga survei, dibuat survei abal-abalan. Survei abal-abalan dulu. Diumumkan bahwa anunya tinggi, popularitasnya tinggi, tingkat keterpilihannya tinggi. Padahal itu cuma abal-abalan saja.
Nah, lalu setelah itu disewa lagi pengamat. Nah, ada juga pengamat sewaan, disewa pengamat, ditampilkan di televisi. Pengamat mengulasnya, diulas. Akhirnya media disewa lagi, memberitakan secara besar-besaran, terbentuklah opini si A inilah calon kuat. Setelah itu baru disewa lembaga survei beneran untuk melakukan survei yang benar. Nah, setelah disurvei yang benar, ternyata dia sudah menjadi yang paling tinggi. Nah, itu modelnya. Jadi dimulai dari abal-abalan, lalu dikelola demikian rupa, menyewa pengamat, menyewa televisi, media disebarluaskan. Nah, setelah itu baru disurvei benar-benaran, naik beneran. Naik beneran. Nah, sementara kita cuma di khutbah Jumat, itu pun juga cuma disindir-sindir saja, atau di pengajian, di kutub. Jadi ceramahnya di kalangan orang-orang yang sudah jadi pengikutnya. Untuk apa? Di tempat yang sama semuanya datang ke sana. Nah, gitu. Jadi rebutan lahan yang sama, rebutan lahan yang sama. Sementara lahan yang kosong tidak didatangi. Jadi memang ini persoalan, ya. Yang penting bagi kita itu adalah kalau saya memahami dari Al-Quran tidak pernah menyuruh kita sukses. Yang disuruh itu adalah niat yang benar, proses yang benar. Menang atau kalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada target menang tuh enggak ada, tapi harus jujur, fair play. Jadi kalau sepak bola ikutilah permainan Brazil. Main cantik, oper dari kaki ke kaki, indah dilihat, syukur kalau menang. Kalau enggak menang, penonton sudah puas. Beda dengan Jerman, main hantam saja, bulldozer, walaupun menang. Coba orang main sepak bola, menang tapi kaki lawan patah 3, kartu merah keluar 3. Kan lebih baik dicatat sejarah, walaupun klub itu kalah, tapi permainannya cantik, orangnya sportif. Itu sejarah akan mencatat. Nggak akan lama akan dicatat oleh sejarah. Gitu ya. Jadi biarlah kalah dalam pemilihan, menang dalam sejarah. Nah, kapan? Ya nanti entah kapan. Waktunya sudah habis. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Saya tidak ingin terlalu jauh, nanti dianggap urusan politik praktis. Ini kita pengajian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.